pemilihan presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 adalah Haji Muhammad Soeharto. Pak Tugino yang tiap hari ngomel bijak ya akan diberikan parabola ya 2. Namanya siapa? Iya, tepatnya tanggal 20 Oktober 2002 Partai Golkar merayakan hari ulang tahun yang ke-58. Semoga Golkar tetap maju dan jaya untuk Indonesia. Bravo. Siapa yang terkenal? Harmoko. Kisah hidupnya yang sangat berwarna. Semoga beliau diterima amal ibadahnya. Amin. Kala Orde Baru di puncak kejayaan, wajahnya warawiri nongol di layar televisi. Dengan suaranya yang renyah, dia selalu berbicara setiap kali usai sidang kabinet. Pilihan bahasanya sangat sederhana dan merakyat. Yang kerap kali diomongkan saat jumpa pers itu, hal-hal yang mungkin pada masa sekarang dianggap remeh-temeh. Harmoko dengan lugas bicara soal harga-harga sembako dan sayuran, harga kol bulat, wortel tanpa daun, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, garam, komoditas sehari-hari lainnya. Disebutkan dengan fasih. Tanpa lupa dia mengawali semua itu dengan frasa legendaris, menurut petunjuk Bapak Presiden. Kala itu juga banyak sekali menertawakannya. Mereka yang anti rejim Orde Baru menyebut Harmoko merupakan Menteri Penerangan dengan plesetan akronim namanya Hari-Hari Omong Kosong. Tapi Harmoko dengan tangkas membalasnya, mengatakan hari-hari omong koperasi, hari-hari ngomong sembako. Harus diakui, mantan pelukis Senen dan kartunis harian Pos Kota ini memang tangkas berbicara. Masa kecil Harmoko di kota Kertosono, Jawa Timur selalu membekas dalam kenangannya. Dia kerap menceritakan bila kala itu sangat tergila-gila nonton wayang. Kemanapun arah pertunjukan, dia selalu mengubernya. Bakat dan minatnya di dunia seni membawa Harmoko masuk ke kalangan perkumpulan seniman yang kala itu mangkal di Pasar Senen, Jakarta. Di sanalah dia menjadi kartunis yang kemudian membawanya menjadi salah satu pendiri koran legendaris Pos Kota. Koran ini luar biasa dan bahkan terbesar di Indonesia saat itu. Dari Pos Kota itulah jejak karir Harmoko muncul. Dia kemudian menjadi ketua PWI hingga mendapat tanggung jawab sebagai Menteri Penerangan. Tak tanggung-tanggung jabatan ini diembannya cukup lama, yakni mencapai lebih dari 3 periode, 15 tahun sejak 1983. Ini tentu kalah jauh dengan masa menteri jabatan saat ini, yang kebanyakan hanya selintas saja, sehingga rakyat pun tak hafal nama serta sosoknya. Ketika masa menjadi Menteri Penerangan itulah sosok Harmoko mencapai puncak. Gaya komunikasinya yang efektif, bahkan hingga mengadakan safari keliling selama Ramadan ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini membuat Harmoko dikenal di mana-mana, dan dari sinilah peran dukungan Pak Harto sangat jelas. Pak Harto merestui dan malah menjadikan acara safari Ramadan Harmoko sebagai sarana pengecek kenyataan program pembangunan. Suatu saat ketika Harmoko ditanya mengenai kebiasaannya memberi pengumuman rutin harga eceran bahan pokok di layar televisi, dia mengaku justru meski terkesan sepele, itulah sangat penting. Berkat adanya pengumuman harga itu, rakyat tahu berapa harga barang-barang sebenarnya di pasaran, sehingga para tengkulak tak berani berbuat curang menaikkan harga. Apalagi saat itu siapapun yang berani memainkan harga-harga komoditi pangan, maka akan ditangkap oleh bawah tentara. Tuduhannya sangat berat, melakukan makar. Harmoko kemudian diangkat menjadi ketua umum MPR DPR. Jabatan ini tidak dapat setelah menjadi ketua umum Golkar. Sukses memenangkan pohon beringin dalam pemilu 97. Golkar menang mutlak hingga lebih dari 74%. Jabatan sebagai ketua MPR DPR tentu mendapatkan restu dari Pak Harto. Dengan modal besar sebagai ketua MPR DPR dan Golkar pemenang pemilu, Harmoko kembali mencalonkan Pak Harto yang saat itu sebenarnya sudah enggan menjadi presiden lagi. Karena merasa sudah tua, Harmoko
berkali-kali menyatakan ingin Mandito menjadi begawan Laksana Semar seperti kisah dalam pewayangan yang juga digemari oleh Harmoko. Namun Harmoko terus melaju. Dia beralasan Pak Harto belum saatnya mundur karena seluruh rakyat Indonesia masih mendukung Pak Harto. Apalagi pada sisi lain kala itu muncul krisis keuangan global. Thailand dan Malaysia saat itu sudah mulai babak belur ekonominya. Dan tak hanya Harmoko, para elit Orde Baru saat itu juga meminta agar Pak Harto menjabat sebagai presiden lagi. Bahkan ada yang mengingatkan dengan mengutip sikap Satria dalam nasihat Jawa klasik. Paninggalake langgang colong pelayu. Satria itu tidak pernah meninggalkan gelanggang pertempuran dengan pengecut melarikan diri. Suasana waktu itu dihadapkan dengan krisis ekonomi. Pak Harto pun dalam pidatonya di sidang paripurna MPR menyebut sebagai badai. Rasa ini berasal dari sebuah pemikiran Yusril Issa Mahendra yang kala itu sebagai seorang penulis pidato kenegaraan presiden. Akhirnya, setelah dipikir panjang, Pak Harto bersedia kembali menjadi presiden untuk masa jabatan yang ke-7. Harmoko pun bergerak cepat melakukan konsolidasi. Dan di sisi lain kala itu juga terlihat mulai merebaknya pagelaran wayang bertema menghadapi krisis ekonomi dan Semar. Lakon wayang Semar jadi begawan hingga lakon yang dimaksudkan semacam pengharapan dalam menghadapi krisis ekonomi seperti cerita Rama Tambak ramai digencarkan. Namun untung tak bisa diraup, malang tak bisa ditolak. Akibat krisis ekonomi kemudian muncul rangkaian demonstrasi mahasiswa berujung pada munculnya kerusuhan massal yang berpuncak di tanggal 20 Mei 1998. Bara api dan asap bentrokan muncul di mana-mana. Rumah Harmoko di Solo dibakar massa tanpa tersisa. Negara dalam posisi sangat gawat, bahkan disebut berada dalam proses balkanisasi, yaitu perpecahan negara Yugoslavia yang berada di kawasan Balkan Eropa Selatan. Soeharto 3 hari kemudian akhirnya mengumumkan mundur dari jabatan presiden. Ribuan mahasiswa sudah menduduki gedung DPR MPR, di mana Harmoko sehari-hari berkantor. Pada masa itu Harmoko dengan gagah berani menyarankan agar Pak Harto segera mundur. Lagi-lagi tindakan Harmoko kala itu dianggap sangat tidak masuk akal atau kontroversial. Apa alasannya? Ya, karena Harmoko itu orang Jawa yang kenal dunia wayang seperti Pak Harto. Harmoko tak mungkin berani berbuat ingkar dengan mengkhianati Soeharto. Tapi ternyata Harmoko berani melakukannya. Sebuah wawancara Harmoko mengemukakan alasannya bila dengan keputusan itu justru sangat menghormati Pak Harto. Apalagi keputusan itu merupakan bukan keputusan pribadinya, namun diputuskan secara kolegial, yakni bersama semua pimpinan dan ketua MPR DPR. Setelah reformasi, sama dengan nasibnya B.J. Habibie, Harmoko juga tak bisa ketemu lagi dengan Pak Harto, baik di kala hidup atau ketika tengah sakit. Keluarga Cendana seakan-akan memasang pagar yang kasat mata padanya. Tampaknya Harmoko pun paham, meski pasti dia merasa sakit sekali. Setelah itu Harmoko pun menghilang. Sesekali tulisannya dan karikaturnya masih muncul di pos kota. Topik bahasanya masih tetap saja enteng dan renyah, membahas soal kehidupan rakyat sehari-hari. Uniknya, bila dalam wayang, Harmoko yang semula mengidolakan tokoh wayang Kresna, kini menjadi sosok punakawan. Kerjanya kembali berusaha menghibur rakyat dari keruwetan sehari-hari. Dan kini, kala Indonesia terjadi krisis ekonomi, yang tak kalah dahsyatnya bahkan disebut lebih dahsyat dari krisis ekonomi di tahun 97-98, Harmoko berpulang ke alam keabadian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosanya. Sebagai orang Jawa yang sangat suka gambaran hidup, seperti tercermin dalam kisah wayang Mahabharata, pasti dia tahu arti kesejatian hidup. Tidak ada orang yang sempurna, yang ada adalah kesatuan antara hitam dan putih. Semua orang punya kesalahan dan sekaligus jasa. Tapi apapun itu, Harmoko telah memberikan dharma hidup terbaiknya. Penilaian akhir hanya menjadi hak Tuhan Yang Maha Esa.